Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rohana STP MSI. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Analis Farmasi Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dengan NIDN 0620017101. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Mikrobiologi 2 yang berbobot 3 SKS dengan 2 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Mikrobiologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa analis farmasi di semester keempat. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses yang saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Interaction adalah proses interaksi saya dengan mahasiswa selama mengajar mahasiswa, dan assessment yaitu proses penilaian yang saya gunakan. Saya akan menyampaikan rencana perkuliahan semester atau RPS dari mata kuliah mikrobiologi yang saya ampu. Pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau yang sering disebut dengan CPL. Kemudian dari CPL ini akan diturunkan ke CPMK, selanjutnya dari CPMK akan diturunkan menjadi sub-sub CPMK. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama, sikap. Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan analis farmasi dan makanan untuk digunakan dalam pekerjaan prosedural. Keterampilan khusus ini ada 4. Yang pertama, mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi dan makanan yang meliputi teknik sampling, perhitungan kebutuhan bahan, preparasi sampel, pembuatan larutan, pengukuran parameter mutu, identifikasi senyawa, identifikasi cemaran, penetapan kadar senyawa, pembacaan hasil pengujian mutu, dan pencatatan serta dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melakukan pemastian mutu sediaan farmasi dan makanan meliputi inventarisasi catatan dokumentasi dalam rangka pemeriksaan, pemantauan, registrasi dan penilaian, prosedur validasi, metode analisis dan uji stabilitas, serta melakukan penyuluhan keamanan sediaan farmasi dan makanan yang berhubungan dengan hasil pengujian proksimat, bahan tambahan pangan, cemaran, bahan beracun, dan bahan berbahaya. Yang ketiga, mampu mengelola bahan, peralatan laboratorium farmasi dan makanan, meliputi perencanaan, perawatan, penyimpanan, pelaporan, dan pendokumentasian. Yang keempat, mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun laporan kasus atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan analis farmasi dan makanan. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK. Di sini ada 8 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan media perbenihan mikroba. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode enumerasi mikroba. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme dan penentuan daya hambat antimikroba. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian mikroba dengan sterilisasi fisika, kimia, dan mekanik. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan angka koefisien fenol. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip
dan penentuan sterilitas sediaan farmasi steril. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan mikroba. Dan CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu mengumpulkan data, pengolahan data, menyusun laporan, review artikel jurnal penelitian, atau laporan kerja analisis mikrobiologi. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang klasifikasi dan fungsi media perbenihan, konsep dasar dalam perhitungan jumlah mikroba, analisis kekuatan disinfektan menggunakan angka koefisien fenol, penentuan metode pengukuran daya hambat antimikroba, pertumbuhan mikroba, dan pengendalian mikroba dengan sterilisasi kimia, fisika, dan mekanika. Dari CPNK diperoleh bahan kajian mata kuliah ini ada 9, media perbenihan, ALT atau angka lambung total, AKK atau angka kapang kamir, MPN coliform, metode penentuan daya hambat antimikroba, koefisien fenol, sterilisasi sediaan steril, sterilisasi dan pertumbuhan mikroba. Bahan kajian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan kajian ini dibagi menjadi 14 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan komposisi dan klasifikasi media berdasarkan kegunaannya, yaitu tadi sub CPMK yang pertama. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan media meliputi perhitungan, pemakaian homogenisasi larutan, sterilisasi menggunakan autoklaf, pendistribusian media, dan penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar perhitungan mikroba dengan metode ALT. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan cara perhitungan koloni dengan standar Platon. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penentuan angka kapang kamir. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip perhitungan bakteri coliform menggunakan metode most probable number atau angka paling mungkin coliform. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan uji penduga, uji penegas, dan uji pelengkap dalam MPN coliform. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan metode daya hambat mikroba dengan metode difusi, distakam, pencadang logam, sumuran, atau ITES. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan penentuan konsentrasi hambat minimal dari suatu obat antibiotik. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan penentuan sterilitas sediaan farmasi steril. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan sterilitas metode kimia, fisika, dan mekanik. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan penentuan kualitas disinfektan dengan angka koefisien fenol. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan definisi pertumbuhan mikroba dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan kurva pertumbuhan mikroba. Dalam penyampaian materi atau delivery di kelas, saya menggunakan media presentasi atau PPT. Interaksi yang saya gunakan menggunakan tanya jawab, kuis, diskusi, dan memberikan feedback kepada mahasiswa sehingga terbentuk komunikasi yang berlangsung dua arah. Kemudian ada diskusi kelompok untuk mendiskusikan tugas yang saya berikan. Kemudian asesmen atau sistem penilaian terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan pembelajaran. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai
pertemuan kemarin itu sudah kita bahas mengenai MPN coliform yang merupakan salah satu enumerasi dari bakteri. Nah, sekarang adalah angka lempeng total ya. Angka lempeng total ini merupakan salah satu yang digunakan sebagai parameter uji cemaran mikroba yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM maupun SNI. Nah, metode itu ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel diberikan pada materi pertumbuhan mikroba. Nah, sekarang adakah yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan bakteri mesofil? Ya, Febri. Bakteri mesofil adalah bakteri yang mampu hidup di suhu 25 derajat sampai 40 derajat. Ya, betul ya. Kisaran suhunya antara 25 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian ini adalah prinsip dari uji angka lempeng total. Yang pertama, karena di sini adalah bakteri mesofil, jadi diinkubasinya pada suhu optimal, yaitu antara suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Nah, di sini media yang digunakan adalah media plankton. Jadi berbeda dengan angka-angka kamar yang kemarin juga sudah diberikan. Kalau angka-angka kamar itu medianya adalah media hanya sudah 24 jam. Ternyata kurang yakin dengan jumlah koloni, bagaimana bisa diperpanjang inkubasinya sampai 48 jam. Tapi tidak boleh lebih. Batasannya antara 24 sampai 48 jam. Sampelnya apa dulu? Apakah sampelnya itu ditimbang? Apakah sampelnya dipipet? Kalau ditimbang berarti sampelnya apa? Bergerak. Ya, sampelnya adalah bergerak. Dari satu cakar petri 50. Kemudian petri kedua 100. Petri ketiga 350. Kemudian ditotal. Tidak seperti itu, tapi ada standar perhitungan ALT yang disebut dengan SPC 30 sampai 300. Itu yang pertama, itu yang dihitung. Kemudian jika koloni kurang dari 30, itu akan dihitung sebagai koloni kurang dari 30 kali faktor pengencer. Faktor pengencer di sini adalah faktor pengenceran terendah. Faktor pengenceran terendah nanti dilihat apakah sekarangnya di 10 pangkatan 1. Nah, kemudian jika koloni dari semua calon petri itu range antara 30 sampai 300, itu dijumlah semuanya ya, dijumlah kemudian dibagi beberapa calon petri yang memenuhi syarat dikalikan faktor pengencer. Terdiri dari dua angka, yaitu angka pertama di 5, dan angka kedua di 8. Ini sudah ketentuan ya. Jadi tidak boleh nanti misalkan kesimpulannya jumlah koloni setelah melalui perhitungan itu 150. Nah, 150 itu kalau misalnya nanti dalam soal itu ada salah satu jawaban 150, walaupun perhitungannya benar tetap disalahkan karena tidak mengikuti ketentuan. Ketentuannya apa ini yang pertama? Hasil dilaporkan terdiri dari 2 angka. Kalau 150 berarti berapa? 3 angka. Kalau didesimalkan 1,5, ya 1,5 pokoknya ada satu angka di belakang, satu angka di depan. Ya. Kemudian jika angka ketiga lebih besar dari 3, maka harus digunakan satu angka di depannya. Misalkan 3,78. Berarti berapa nilainya? 3,78. Ya, 3,8. Kalau 3,71 berarti 3,7. Ya, 3,7 harus ada parameternya, yaitu standar default. Kemudian sebelum perhitungan, perhatikan bentuk pertumbuhannya seperti apa. Ini yang dihitung adalah koloni yang memisah. Kalau di situ nanti ada koloni bergerombol atau berderet seperti rantai ya, bergerombol berderet, itu dianggap satu koloni. Jadi tidak dihitung misalnya berderet dipecah sendiri 1, 2, 3, tidak seperti itu, dianggap satu koloni.
estimasi dulu. Tingkat pengencerannya itu diestimasi dengan pencemarannya. Kemudian setelah itu ditentukan metodenya. Apakah menggunakan metode portlet atau metode scriptlet? Karena di sini ada dua metode. Yang pertama portlet, yang kedua adalah scriptlet. Nah, seperti yang Bapak pada gambar di sini, yang metode portlet itu dari 1 mili sampel kemudian dimasukkan dalam bag steril, baru dituangi media ya. Ini bisa dari sampel yang sudah diencerkan dimasukkan dulu dalam battery atau langsung dicampur dalam media. Tapi yang lebih efisien itu adalah yang ditaruh di dalam battery. Jadi diambil 1 mili taruh dalam battery, kemudian dituangi media yang sudah dicairkan. Terlalu panas dampaknya apa? Dan nanti pada saat dituang, kemudian cawan batterinya ditutup, itu akan terjadi kondensasi. Tutupnya itu akan ada uap air ya. Kemudian kalau sudah dibiarkan, uap air akan jatuh ke bawah, akhirnya melebar dan tidak bisa dihitung. Itulah kenapa pada saat ruangan sungguh harus diperhatikan. Loh, berarti kalau memang saya harus mengukur dengan termometer supaya bisa mendapatkan suhu 45. Tidak seperti itu ya. Jadi nanti bisa dilihat media itu pegang saja. Kalau keluar pegangnya, nah ini sudah terbang saja. Tapi kalau misalnya masih agak panas, berarti suhunya masih di atas 50. Dan tidak boleh terlalu turun suhunya. Kalau turun nanti akan terjadi apa? Kemarin itu di prakteknya menggumpal kembali. Kalau menggumpal kembali, otomatis harus dilarutkan lagi. Itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu sehingga kalau sampai menggumpal, otomatis efisien waktunya kurang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan metode scriptlet, yaitu sampel diambil 1 mili, kemudian diratakan di atas permukaan. Di atas permukaan, kemudian diinkubasi sesuai dengan suhu dan waktu, yaitu suhunya 37 derajat Celcius, kemudian waktunya 24 jam. Ini metodenya ya. Mungkin sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tadi kan disebutkan ada 2 metode yang pertama ada portlet sama ada scriptlet. Nah, metode yang mana sih Bu yang paling bagus dan biasanya digunakan? Ya. Ini ada pertanyaan. Ini ada 2 metode. Bagaimana sih pemilihan metode yang tepat? Apakah harus menggunakan portlet atau media menggunakan yang scriptlet? Nah, ini kalau media itu selalu ada lebih dan kurang ya. Tapi biasanya kalau untuk penentuan ART itu menggunakan yang metode portlet. Itu ada di SRI, di BPOM maupun di Farmakope Indonesia menggunakannya adalah metode portlet. Karena di sini kenapa portlet? Karena pada saat pengujian sampel itu kan ingin diketahui ada nggak mikroba yang di dalam sampel itu, baik sampel dari sekian farmasi, makanan atau minuman. Nah, kalau ada itu kan akan muncul poloid yang ada pada media. Tapi masalahnya kalau menggunakan metode yang scriptlet itu nanti bakteri yang bersifat anaerob tidak bisa tumbuh. Ya, itu masalah di sini ya. Jadi lebih banyak digunakan yang portlet. Pertama selain efisien karena kebutuhan baru dimungkinkan. Tapi kalau yang scriptlet diambil 1 mili kan masih diratakan. Nah itu dilihat dari gambar di sini, ini pertumbuhannya hanya di permukaan. Jadi hanya bakteri yang memang dia membutuhkan oksigen. Sementara bakteri yang tidak bisa hidup tanpa oksigen, tidak bisa hidup dengan adanya oksigen, dia tidak bisa. Jadi perhitungannya lebih lengkap jika menggunakan portlet. Karena seandainya ada, nanti di bawah itu tidak akan muncul. Di bawah akan muncul pertumbuhan koloni di dasar ya. Di dasar itu juga akan kelihatan koloni-koloni kecil kalau cakupannya di sana. Ya. Tapi kalau yang scriptlet itu hanya di permukaan, di bawah itu sudah tidak ada kelihatan sama sekali. Gitu ya. Itu yang menjadi dasar pemilihan. Dan ini adalah
konter pengenalan alat, itu cara penggunaannya seperti apa. Ya, setelah mendapatkan teori tentang akal total, itu diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ALT, bagaimana sih metodenya, media yang dipakai itu apa saja, prinsipnya itu apa saja. Dan nanti pada saat di laboratorium, kalian juga akan mendapatkan praktikum ALT. Nah, ini kalian harus sudah bisa melakukan tahapan-tahapan untuk uji angka lempeng total. Nah, kalau dilihat dari koloni seperti ini koloninya bisa dihitung enggak? Bisa ya, akan memenuhi persyaratan lebih dari 300. Sepertinya kalian sudah sangat semangat. Saya itu binginnya sedang menghitung soal tentang koloni. Ini tadi syarat-syaratnya sudah diberikan. Nah, tinggal nanti bagaimana implementasinya. Nah, di sini untuk menghitung jumlah koloni, ini bisa mungkin nanti ada mahasiswa yang bisa menjawab ya. Salah satu mungkin nanti bisa menerangkan bagaimana hasilnya. Dan ini akan dikerjakan. Di sini ditulis sambiloto yang dibuat dalam sediaan kapsul perlu dilakukan perhitungan ALT sebagai kualitas mutu mikrobiologi. Persyaratan kapsul pada obat tradisional adalah tidak boleh melebihi atau kurang dari sama dengan 10⁵ koloni per gram. Data koloni sebagai berikut ya, bisa ya kelihatan ya? Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu dilihat dulu mana persyaratan yang memenuhi pada saat perhitungan untuk dilaporkan sebagai SPC. Nah, ada yang bisa? Saya mau mencoba. Ya, Silvi, silahkan ke depan. Jadi nanti perhitungannya seperti apa? Diperhatikan dulu koloni yang memenuhi syarat. Ya, kalau yang itu berarti tadi yang memenuhi syarat berapa ini? 150 ya, 150 karena di situ range-nya 30 sampai 300 yang masuk 150. Kemudian kesimpulannya berapa? 3,75 ya. Dari 3,75. Kemudian kalau lebih dari 3,75 berarti yang dihitung adalah yang 150. Dan walaupun di sini ada yang memenuhi berapa? Yang memenuhi 150 sampai 40. Ya, itu kan 30 sampai 300. Tapi setelah dihitung, dikalkulasi pengejaran keduanya ternyata lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti yang dihitung adalah pengejaran yang rendah 150. Nah, ini ya. Berarti jawabannya ya A ya. Jawabannya ya A. Yang perlu diperhatikan di sini, angka lempeng total itu bagian dari enumerasi mikroba. Enumerasi mikroba itu adalah menghitung mikroba untuk menentukan berapa jumlah mikroba yang ada di dalam sampel. Ada bermacam-macam ya. Ada dengan metode MPR, ada angka kapal kamil, dan ada angka lempeng total. Nah, melihat kembali tadi untuk media yang digunakan, itu tadi medianya apa? Medianya PCA ya, Predictor agar. Kemudian karena ini adalah bakteri mesofil, tadi sudah disampaikan juga sama Febri, bakteri mesofil itu prinsip belum ya, belum ada, tetapi sudah dipahami semua ya bagaimana alurnya, alur pemeriksaan ALT itu seperti apa, itu sudah ada dari pertama pengejaran sampel. Kemudian setelah pengejaran sampel dilakukan inokulasi penanaman pada media. Nah, inokulasi itu tadi ada 2 metode. Metodenya apa tadi? Sesuai dengan suhu dari bakteri mesofil, tetapi dipakai pada suhu yang optimal yaitu 35 derajat Celcius atau 37 boleh. Untuk suhu bisa 24 sampai 48 jam. Gitu ya. Sepertinya sudah pada paham ya. Mantap ini. Semangat. Kalian semangat, itu juga semangat ya. Nah, kemudian kembali ke kesepakatan awal yaitu pada saat kontrak
Nah, di sini seperti biasa ada tugas kelompok yang nanti adalah membuat pertama adalah laporan kalau ada studi kasus. Misalkan di sini, oh ternyata ada di suatu daerah ada keracunan makanan. Keracunan makanan disebabkan oleh bakteri yang belum diketahui. Nah, itu bisa dijadikan suatu studi kasus ya. Jadi lihat perkembangannya seperti apa dan selalu diikuti ya, perkembangan beritanya seperti apa diikuti, itu yang studi kasus. Atau mungkin ada pengaruh makan ternyata pada muntah-muntah dan sebagainya, diare. Oh, berarti di sini ada semacam kontaminasi atau terjadi keracunan. Nah, ini studi kasus. Kemudian yang kedua adalah telaah pustaka. Jadi kalian nanti melihat jurnal penelitian yang terkait dengan mikrobiologi. Mikrobiologi tentu saja ya ada kaitannya dengan farmasi dan makanan ya. Jadi sudah dibagi. Nanti ada yang tentang enumerasi bakteri, MPN coliform, bisa nanti pada produk makanan, minuman, atau mungkin pada obat tradisional ya. Kemudian ada juga untuk uji kepekaan antibiotik. Kepekaan antibiotik bisa dilihat nanti di beberapa jurnal, bisa dibandingkan bakteri ini nanti bisa dilihat validasi metodenya. Itu juga akan dilihat pada jurnal ya. Ada menggunakan metode ITES, ada metode IBIBOR, atau mungkin menggunakan metode yang lain, misalnya dengan metode sumuran atau dengan metode camkan logam. Nah, itu diperhatikan. Dari situ kan akan menambah wawasan terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan. Kemudian ada lagi satu, yaitu mengenai ekspor ya dan alam yang mempunyai sifat sebagai senyawa mikroba. Nah, ini tolong nanti juga akan dirincinya seperti apa. Dan nanti itu adalah salah satu pengumpulan data dan informasi. Karena pengumpulan data, informasi, kemudian membuat suatu laporan itu juga merupakan salah satu kompetensi yang harus kalian miliki sebagai seorang tenaga vokasi farmasi ya. Jadi harus diperhatikan. Dan untuk pembagian tugas, apakah ada yang belum jelas? Kalau belum jelas nanti bisa langsung ditanyakan sama ibu ya. Jadi yang belum jelas di mana? Jadi pada saat nanti pengumpulan data atau pemberian 1 minggu setelah ini ya, setelah teori ini nanti dikumpulkan karena ini termasuk materi yang terakhir ya, materi yang terakhir nanti dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan, kalian juga harus mempresentasikan, kemudian nanti ada diskusi dan tanya jawab. Itu ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum diakhiri perkuliahan ini, untuk presensinya sudah lengkap semua ya? Oh ya, jadi hari ini sudah hadir semua presensinya. Jangan lupa tugas ya. Sepertinya kalian semangat untuk mencari tugas ya. Karena sekarang itu mudah sekali mencari informasi ya. Media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang positif juga.